Kesulitan belajar spesifik atau KBS adalah perjalanan seumur hidup yang memerlukan strategi berkelanjutan dan pemahaman mendalam. Mari kita pelajari tahapan penanganan yang tepat. Intervensi dini adalah kunci utama keberhasilan dan perkembangan optimal. Otak anak memiliki plastisitas tinggi, kemampuan membentuk koneksi saraf baru dengan cepat di usia muda. Memulai intervensi sebelum usia 3 tahun dapat secara signifikan mengubah lintasan perkembangan seorang anak secara positif. Penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam IQ, keterampilan bahasa, dan juga perilaku adaptif. Ketidakmampuan membaca yang tidak ditangani memiliki konsekuensi serius yang meluas jauh melampaui ruang kelas. Dampaknya terasa dalam berbagai aspek kehidupan, membentuk lintasan individu dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Kesulitan akademik yang persisten, sebagai contoh, dapat meningkatkan risiko putus sekolah secara signifikan. Anak-anak yang berjuang dengan membaca sering merasa frustrasi dan tertinggal, yang menyebabkan hilangnya motivasi dan keterikatan dengan pendidikan. Kesenjangan antara pembaca yang buruk dan teman sebaya cenderung melebar seiring bertambahnya usia. Sementara teman sebaya maju dalam kemampuan membaca dan pemahaman, mereka yang berjuang semakin tertinggal. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan diri, harga diri rendah, dan rasa malu atau malu tentang kemampuan membaca mereka. Bayangkan seorang anak yang terus-menerus merasa tidak mampu dan dipermalukan di kelas. Di dunia kerja, individu dengan ketidakmampuan membaca yang tidak tertangani menghadapi tingkat pengangguran atau underemployment yang lebih tinggi. Kemampuan membaca sangat penting untuk banyak pekerjaan, dan mereka yang berjuang mungkin kesulitan untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan yang bermakna. Mereka mungkin terbatas pada pekerjaan manual atau pekerjaan dengan upah rendah yang tidak menawarkan banyak peluang untuk kemajuan. Dampak sosial termasuk gangguan interaksi, isolasi, dan kesulitan membangun hubungan yang bermakna. Ketidakmampuan membaca dapat membuat sulit untuk berpartisipasi dalam percakapan, memahami isyarat sosial, dan membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Individu mungkin menarik diri dari situasi sosial untuk menghindari rasa malu atau penghakiman, yang menyebabkan perasaan kesepian dan isolasi. Risiko kesehatan mental meningkat, kecemasan, depresi, frustrasi, dan rendah diri yang dapat memperburuk kesulitan belajar. Perjuangan terus-menerus dengan membaca dapat memakan korban pada kesehatan mental seseorang yang menyebabkan perasaan putus asa, tidak berdaya, dan harga diri rendah. Kecemasan dan depresi adalah masalah umum di antara individu dengan ketidakmampuan membaca yang tidak tertangani. Ketidakmampuan membaca menciptakan siklus negatif yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Ini bukan hanya masalah akademis, itu adalah masalah manusia yang memengaruhi kesejahteraan emosional, sosial, dan ekonomi individu. Intervensi dini dan dukungan sangat penting untuk memutus siklus ini dan membantu individu dengan ketidakmampuan membaca mencapai potensi penuh mereka. Meskipun tidak ada penyembuhan untuk KBS, individu dapat mengelola kondisi dengan strategi yang tepat dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan. Teknologi bantu memainkan peran penting dalam hal ini, menyediakan alat yang memungkinkan individu untuk mengatasi tantangan sehari-hari. Ini termasuk perangkat lunak text-to-speech, keyboard adaptif, dan alat organisasi digital yang membantu dalam manajemen waktu dan tugas. Dengan memanfaatkan teknologi ini, individu dengan KBS dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi frustrasi, dan mempertahankan kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan. Pembelajaran multisensori adalah pendekatan yang sangat efektif untuk individu dengan KBS. Pendekatan ini menggunakan berbagai modalitas visual, auditori, kinestetik, dan taktil untuk merangsang berbagai bagian otak dan mendukung pembelajaran yang tahan lama. Misalnya, menggunakan diagram berwarna, mendengarkan rekaman audio, melakukan aktivitas langsung, atau menggunakan model 3 dimensi dapat membantu memperkuat koneksi saraf dan meningkatkan pemahaman konsep. Dengan melibatkan berbagai indera, informasi menjadi lebih mudah diakses dan diingat, yang mengarah pada hasil pembelajaran yang lebih baik. Akomodasi di tempat kerja sangat penting untuk membantu individu dengan KBS mencapai potensi penuh mereka. Ini mungkin termasuk memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas, menyesuaikan format tugas agar lebih mudah diakses, menawarkan lingkungan kerja yang tenang dan bebas gangguan, atau menyediakan teknologi bantu seperti perangkat lunak pembaca layar atau alat organisasi digital.
Selain itu, memiliki rekan kerja yang suportif dan pengertian dapat membuat perbedaan besar dalam pengalaman kerja individu. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan akomodatif, pemberi kerja dapat membantu individu dengan KBS menjadi lebih efektif, produktif, dan sukses dalam karier mereka. Praktik konsisten dan penerapan aktif adalah kunci untuk mempertahankan keterampilan dan retensi jangka panjang bagi individu dengan KBS. Ini berarti secara teratur meninjau materi, mempraktikkan keterampilan baru, dan menerapkan apa yang telah dipelajari dalam situasi kehidupan nyata. Teknik seperti pengulangan spasi, di mana informasi ditinjau pada interval yang meningkat dari waktu ke waktu, dapat sangat efektif untuk memperkuat memori dan mencegah lupa. Selain itu, terlibat dalam pembelajaran aktif seperti mengajukan pertanyaan, berpartisipasi dalam diskusi, dan memecahkan masalah dapat membantu memperdalam pemahaman dan meningkatkan retensi. Regresi keterampilan dapat terjadi karena stres dan kecemasan yang dapat mengganggu fungsi kognitif dan memori. Oleh karena itu, mengidentifikasi pemicu stres dan menciptakan lingkungan yang mendukung sangat penting untuk mempertahankan keterampilan dan mencegah kemunduran. Ini mungkin termasuk menerapkan teknik manajemen stres seperti pernapasan dalam, meditasi, atau yoga, serta memastikan bahwa individu memiliki akses ke dukungan sosial dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengatasi tantangan. Selain itu, menciptakan lingkungan kerja atau belajar yang tenang dan terorganisir dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan fokus dan konsentrasi. Dengan memprioritaskan kesejahteraan dan mengelola stres secara efektif, individu dengan KBS dapat mempertahankan keterampilan mereka dan mencapai potensi penuh mereka. Kesulitan belajar spesifik tidak hanya memengaruhi kemampuan akademik, tetapi juga memiliki dampak psikologis yang signifikan. Anak-anak dengan disleksia, disgrafia, atau diskalkulia seringkali menghadapi berbagai masalah emosional dan sosial. Mereka mungkin mengalami kecemasan yang berlebihan terkait dengan tugas sekolah, merasa malu atau rendah diri karena kesulitan mereka, dan menunjukkan penarikan diri sosial sebagai respons terhadap perasaan tidak mampu atau takut dihakimi oleh teman sebaya dan guru. Dampak psikologis ini bisa sangat merusak kepercayaan diri dan motivasi belajar mereka. Individu dengan KBS seringkali membawa beban ganda yang tidak terlihat oleh orang lain. Di satu sisi, mereka berjuang dengan tantangan akademik yang nyata, seperti membaca, menulis, atau berhitung. Di sisi lain, mereka juga harus menghadapi beban psikologis yang berat, termasuk perasaan frustrasi, kegagalan, dan isolasi. Beban psikologis ini dapat memperburuk kesulitan belajar mereka, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputuskan. Penting untuk diingat bahwa kesulitan belajar bukanlah tanda kurangnya kecerdasan atau kemauan, tetapi merupakan kondisi neurologis yang memerlukan dukungan dan pemahaman yang tepat. Terapi perilaku kognitif (CBT) yang diadaptasi secara khusus untuk individu dengan KBS dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mengatasi masalah psikologis yang terkait dengan kesulitan belajar. CBT membantu mereka mengidentifikasi pola pikir negatif yang sering kali muncul akibat pengalaman kegagalan dan frustrasi. Melalui terapi ini, mereka belajar untuk menantang dan mengubah pikiran-pikiran negatif tersebut menjadi pikiran yang lebih positif dan realistis. Selain itu, CBT juga membantu mengembangkan strategi coping yang lebih sehat untuk menghadapi tantangan akademik dan sosial, seperti teknik relaksasi, manajemen stres, dan keterampilan sosial. Membangun harga diri dan kepercayaan diri pada individu dengan KBS adalah kunci untuk membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Salah satu cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan memberikan pujian dan pengakuan atas kerja keras dan usaha mereka, bukan hanya hasil akhir. Merayakan setiap kemajuan, sekecil apapun, dapat memberikan dorongan yang besar dan membantu mereka merasa lebih kompeten dan mampu. Hindari membandingkan mereka dengan teman sebaya atau saudara kandung yang tidak memiliki kesulitan belajar, karena hal ini dapat merusak harga diri mereka. Fokuslah pada kekuatan dan bakat unik mereka, dan berikan dukungan yang konsisten untuk membantu mereka mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Psikolog memainkan peran penting dalam memberikan dukungan psikologis dan emosional kepada individu dengan KBS dan keluarga mereka. Mereka dapat membantu dalam proses diagnosis dan evaluasi untuk mengidentifikasi jenis dan tingkat kesulitan belajar yang dialami. Selain itu, psikolog juga dapat memberikan terapi individual untuk mengatasi masalah kecemasan, depresi, atau masalah perilaku yang mungkin timbul akibat KBS.
Konseling keluarga juga merupakan bagian penting dari dukungan psikologis, karena dapat membantu orang tua dan saudara kandung memahami KBS dan mengembangkan strategi untuk mendukung individu dengan KBS secara efektif. Psikolog juga dapat memberikan pelatihan kepada guru dan staf sekolah tentang cara terbaik untuk mendukung siswa dengan KBS di lingkungan kelas. Dengan pendekatan holistik yang tidak hanya mengatasi keterampilan akademik, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan emosional dan psikologis, individu dengan KBS dapat mencapai potensi penuh mereka dan menjalani kehidupan yang sukses dan bermakna. Pendekatan ini melibatkan kerjasama antara orang tua, guru, psikolog, dan profesional lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan. Penting untuk diingat bahwa KBS bukanlah penghalang untuk mencapai kesuksesan, tetapi merupakan tantangan yang dapat diatasi dengan dukungan dan strategi yang tepat. Dengan keyakinan pada diri sendiri dan dukungan dari orang-orang di sekitar mereka, individu dengan KBS dapat meraih impian mereka dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.